Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. John Hartman resmi mengumumkan 26 pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Namun, keputusan ini langsung memicu perdebatan. Pasalnya, Hartman yang sebelumnya menegaskan akan mengandalkan pemain Super League, ternyata tetap memasukkan banyak pemain keturunan ke dalam skuad Garuda. Lantas, siapa saja nama-nama yang berhasil lolos? Dan seperti apa strategi Hartman untuk membawa Indonesia meraih gelar juara? Simak ulasan lengkapnya. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, akhirnya mengumumkan 26 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda di ajang Piala AFF 2026. Pengumuman ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai siapa saja pemain yang akan dipercaya mengisi skuad utama. Sebelumnya, Hartman sempat menyampaikan bahwa dirinya ingin memberi kesempatan lebih besar kepada para pemain yang tampil di Super League Indonesia. Keputusan itu diambil karena Piala AFF 2026 berlangsung di luar kalender FIFA Matchday, sehingga tidak semua pemain yang berkarir di luar negeri bisa bergabung dengan timnas. Namun, daftar akhir yang diumumkan justru menghadirkan kejutan. Meski mengutamakan pemain dari kompetisi domestik, Hartman tetap mempertahankan banyak pemain keturunan sebagai bagian penting dari proyeknya. Menariknya lagi, sebagian besar pemain keturunan tersebut kini bermain di Super League Indonesia. Kondisi itu membuat Hartman lebih mudah memantau perkembangan mereka sepanjang musim dan memastikan mereka berada dalam kondisi terbaik menjelang turnamen. Persib Bandung menjadi klub dengan kontribusi pemain keturunan terbanyak. 4 nama dipastikan masuk skuad final, yakni Tom Haye, Eliano Rejders, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen. Keempatnya diprediksi akan menjadi pilar utama dalam permainan timnas Indonesia, baik saat menyerang maupun bertahan. Sementara itu, Persija Jakarta juga mengirimkan 2 pemain keturunan, yaitu Jordi Amat dan Shain Patinama. Keduanya kembali dipercaya memperkuat lini belakang Garuda berkat pengalaman dan kualitas yang mereka miliki. Bali United juga tak kalah menyumbang pemain. Tim Gepens dan Jens Raven sukses mempertahankan tempat mereka di skuad akhir, sedangkan Dewa United diwakili oleh Ivar Jenner yang tampil konsisten sepanjang kompetisi domestik. Tak hanya mengandalkan pemain yang bermain di Indonesia, Hartman juga tetap memanggil beberapa pemain yang berkarier di luar negeri. Justin Hubner yang bermain untuk Fortuna Sittard kembali mendapat kepercayaan. Begitu pula Mitchell Baker yang merumput bersama Vermont Green di Amerika Serikat. Perpaduan pemain lokal, pemain keturunan, dan pemain yang berkarier di luar negeri menunjukkan bahwa Hartman ingin membangun skuad yang seimbang. Bukan hanya mengandalkan nama besar, tetapi juga pemain yang sedang berada dalam performa terbaik. Kini, tantangan sesungguhnya sudah di depan mata. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Laga tersebut akan menjadi ujian pertama bagi skuad Garuda untuk membuktikan bahwa komposisi pemain pilihan John Hartman memang layak membawa Indonesia melangkah jauh, bahkan mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara Piala AFF. Yang jelas, pengumuman 26 pemain ini juga mengirim pesan tegas bahwa persaingan di timnas Indonesia kini semakin ketat. Tak ada lagi jaminan tempat berdasarkan nama besar. Setiap pemain harus membuktikan kualitasnya di lapangan demi mempertahankan kepercayaan sang pelatih. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah 26 pemain pilihan John Hartman sudah menjadi skuad terbaik untuk membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.